Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku, Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Baiklah, kita bertemu kembali dalam ajang latihan Pramuka SMP Negeri 6 Kediri. Kali ini kita akan melanjutkan mendalami materi SKU Penggalang Ramu nomor 13 sampai 15. Sebelumnya kakak ingin bertanya, bagaimana keadaan kalian? Baik bukan? Senang bukan? Semangat? Semoga kalian tetap semangat dan selalu sukses. Amin. Baiklah, kita akan mulai latihan. Kita lihat ini gambar dari teman kalian, kakak kelas yang sudah menjadi pramuka Garuda. Setelah Ramu, Rakit, Terap, dan bisa melanjutkan Garuda. Ini sedang persiapan atraksi yel-yel itu, ya. Kalian bisa mengikuti jejaknya. Bermain dulu yuk. Nah, kita nyanyi. Ini seperti nyanyian. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Yang penting ada kamu. Ini cuma mainan, yang penting senang ya. Baiklah, SKU Penggalang Ramu kita lanjutkan nomor 13, yaitu rajin dan giat mengikuti latihan pasukan penggalang. Sekurang-kurangnya 8 kali latihan berturut-turut. Ini harus kalian lakukan ini. Ini masih latihan keberapa ini? Keempat ya? Ketiga apa keempat? Diusahakan kalian sampai 8 kali latihan. Nanti kalian akan mendapat nilai B. Kalau ingin B nih, minimal kalian latihan 8 kali. Kalau lebih dari itu ya bisa A nanti ya, bisa A. Apalagi menjadi regu inti, nanti silakan yang ingin menjadi regu inti bisa menulis nomor WA-nya di akhir kegiatan, di komentar nanti ya. Untuk kegiatan rajin dan giat mengikuti latihan ini bisa dibuktikan dengan melihat daftar hadir latihan anak-anak, latihan kalian, dan mengamati tingkah laku mereka atau kalian selama mengikuti latihan rutin. Jadi nanti akan dipantau kalian ini setiap hari apakah menunjukkan perilaku seorang pramuka ya. 14 tahu tentang salam pramuka, moto, arti lambang gerakan pramuka. Salam, apa pengertiannya? Salam artinya penghormatan atau perwujudan rasa hormat seseorang kepada orang lain atas dasar apa? Atas dasar susila dan sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Kalau Islam, assalamualaikum, salam yang lain boleh. Kalau pramuka yaitu salam pramuka, salam dengan mengangkat tangan, dipelipis, memberi hormat, dan ditambah tepuk pramuka. Kalau pakai tongkat itu diangkat, tangan kanan memegang tongkat, tangan kiri posisinya seperti itu, ada gambarnya ya. Itu salam kepada pembina, kepada sesama. Ini juga salamnya. Macam salam, salam pramuka digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama salam biasa, yaitu salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka, sesama pramuka. Salam hormat, yaitu salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi. Contohnya apa yang lebih tinggi? Contohnya salam hormat diberikan kepada bendera kebangsaan ketika dinaikkan, memberi hormat kepada sang merah putih, hormat gerak itu, atau diturunkan dalam upacara.
jenazah yang sedang lewat atau akan dimakamkan. Nah, ada kepala negara atau wakilnya, Pak Presiden itu, Panglima Tinggi, para duta besar, para menteri dan pejabat lainnya. Kemudian salam janji. Apa salam janji? Tahu salam janji? Yaitu salam yang dilakukan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik dalam pengucapan janji, yaitu Trisatya atau Dwisatya kalau siaga. Kepada Trisatya, hormat, gerak. Nah, sedangkan moto gerakan pramuka apa? Ini merupakan bagian terpadu proses pendidikan untuk mengingatkan setiap anggota gerakan pramuka bahwa apa? Setiap mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka. Moto gerakan pramuka apa? Yaitu Satya ku dharmakan, dharma ku baktikan. Sekarang manfaat moto gerakan pramuka terhadap jiwa anggota pramuka apa? Antara lain menanamkan rasa percaya diri. Kita tambah percaya diri, menambah semangat pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara, siap mengamalkan satya dan dharma pramuka, rasa bangga sebagai pramuka, memiliki budaya kerja yang dilandasi pengabdiannya. Sekarang lambang gerakan pramuka. Nah, lambang gerakan pramuka itu adalah tanda pengenal tetap yang mengkiaskan cita-cita setiap anggota gerakan pramuka. Lambang tersebut diciptakan oleh Bapak Sunarjo Atmodipuro, seorang pembina pramuka yang aktif bekerja di lingkungan Departemen Pertanian dan kemudian digunakan sejak 16 Agustus 61. Lambang ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 6 KN 72 tahun 1972, itu dasarnya. Sekarang bentuk arti kiasan. Apa bentuknya lambang gerakan pramuka itu? Bentuk lambang gerakan pramuka adalah silhot atau bayangan tunas kelapa. Itu di atas pojok kiri itu ada gambar tunas kelapa. Warnanya hitam karena apa? Bayangan. Bayangan. Jadi bukan kelapa sungguhan tapi bayangannya saja. Bayangan kalian kan juga begitu, warnanya apa? Hitam. Wah. Ada yang takut pada bayangannya sendiri, dikira hantu. Wah, ada hantu. Oh, ternyata bayangannya sendiri, yaitu bayangan. Sedangkan gerakan pramuka lambangnya bayangan tunas kelapa. Arti kiasan lambang gerakan pramuka. Yang pertama, buah nyiur. Dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Istilah cikal bakal di Indonesia berarti apa? Penduduk asli yang pertama, yang menurunkan generasi baru. Jadi lambang buah nyiur yang tumbuh ini itu mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Yang B, buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan bagaimanapun juga. Nah, jadi lambang itu mengkiaskan apa? Mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka adalah seorang yang rohaniah jasmaniah yang sehat, kuat, ulet serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. C, nyiur dapat tumbuh di mana saja, membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana dia berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas, merupakan salah satu pohon tertinggi di Indonesia. Nah, jadi lambang itu mengkiaskan apa? Ini mengkiaskan bahwa setiap anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur, dan dia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. E, akar nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Wah, kuat itu. Jadi lambang itu mengkiaskan apa? Mengkiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata, ialah tekad dan keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya, keyakinannya yang kuat. Nyiur adalah lambang yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya saja dapat berguna, daunnya, semuanya. Jadi lambang itu mengkiaskan apa? Mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang serbaguna, manusia yang berguna, dan membaktikan diri dan kegunanya kepada kepentingan tanah air, bangsa, negara Republik Indonesia, serta kepada siapa? Umat manusia. Sekarang penggunaannya. Nah,
Lambang Gerakan Pramuka dapat digunakan pada panji, bendera, papan nama kuartir, satuan, tanda pengenal administrasi Gerakan Pramuka. Nah, maksudnya apa? Sebagai alat pendidikan untuk mengingatkan, meningkatkan kegiatan Gerakan Pramuka sesuai dengan kiasan yang ada pada lambang Gerakan Pramuka tersebut. Nah, itu tadi lambang Gerakan Pramuka. Kita lanjutkan pada yaitu SKU nomor 15, dapat menjelaskan sejarah kiasan, warna, serta cara menggunakan bendera merah putih. Bendera merah putih, nah itu ya gambarnya. Sejarahnya, penggunaan dan arti warna merah putih di bumi Indonesia. Dalam sejarah Indonesia terbukti bahwa bendera merah putih dikibarkan pada tahun 1292, lama, oleh tentara Jayakatwang ketika berperang melawan kekuasaan Kertanegara dari Singosari 1222 sampai 1292. Sejarah itu disebut dalam tulisan bahwa Jawa kuno yang memakai tahun itu 1216 Saka, tahun Saka, kalau Masehi 1254 Masehi, menceritakan tentang perang antara Jayakatwang melawan Raden Wijaya. Prapansa di dalam buku karangannya Negara Kertagama menceritakan tentang digunakannya warna merah putih dalam upacara hari kebesaran raja pada waktu pemerintahan Hayam Wuruk yang bertata di Kerajaan Mojopahit tahun 1350 sampai 1388 Masehi. Menurut Prapanca, gambar-gambar yang dilukiskan pada kereta-kereta raja-raja yang menghadiri hari kebesaran itu bermacam-macam, antara lain kereta Raja Putri Lasem dihiasi dengan gambar buah mojo yang berwarna merah. Antara atas dasar uraian itu bahwa dalam Kerajaan Mojopahit warna merah dan putih merupakan warna yang dimuliakan. Nah, itu ya. Kemudian ini dalam kitab Tambu Alam Minangkabau yang disalin pada tahun 1850, dari kitab yang lebih tua ini terdapat gambar bendera alam Minangkabau berwarna merah putih, ada hitamnya. Bendera ini merupakan pusaka peninggalan zaman Kerajaan Melayu Minangkabau abad ke-14 ketika Maharaja Adiyawarman memerintah. Warna merah warna hulu balang, artinya yang menjalankan pemerintah itu. Warna putih warna agama, itu alim ulama. Warna hitam warna adat Minangkabau, itu penghulu adat. Warna merah putih dikenal pula dengan sebutan warna gula kelapa. Warna merah putih disebut gula kelapa tidak berarti merah lambang gula, putih lambang buah nyiur yang telah dikupas. Di Keraton Solo terdapat pusaka berbentuk bendera merah putih peninggalan Kiai Ageng Tarup, putra Raden Wijaya yang menurunkan raja-raja Jawa. Nah, itu cikal bakalnya. Dalam babat tanah Jawa yang bernama Babat Mentawis jilid 2 halaman 123 disebutkan bahwa ketika Sultan Ageng berperang melawan negeri Pati, tentaranya bernaung di bawah bendera merah putih gula kelapa. Sultan Ageng memerintah tahun 1613 itu ya. Nah, kemudian merah putih berkibar pertama abad 20 sebagai lambang kemerdekaan ialah di benua Eropa. Pada tahun 1922 Perhimpunan Indonesia mengibarkan bendera merah putih di negeri Belanda dengan kepala banteng di tengah-tengah. Nah, bisa kalian baca sendiri ya. Sang merah putih di bumi Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 45 itu. Bung Karno Bung Hatta bertempat di Pegangsaan Timun nomor 56 Jalan Proklamasi Jakarta ini. Di sana dikibarkan. Tanggal 18 Agustus 45 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI dibentuk. Pada tanggal 9 Agustus 45 mengadakan sidang yang pertama dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 45. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 45 bab 1 pasal 1 ditetapkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam Undang-Undang 45 pasal 35 ditetapkan pula bahwa bendera negara Indonesia sang merah putih. Dengan demikian, sejak ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sang merah putih merupakan bendera kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia sah ya. Nah,
arti kiasannya. Cara menggunakan itu bendera ternyata macam-macam ukurannya. Pengibaran atau pemasangan bendera negara dilakukan waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Setelah itu diturunkan. Dalam keadaan tertentu pengibaran atau pemasangan bendera negara dapat dilakukan pada malam hari boleh. Darurat. Bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah di depan rumahnya, gedung kantor satuan pendidikan, transportasi umum, transportasi pribadi di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Bendera negara wajib dikibarkan setiap hari di mana? Istana Presiden, Wakil Presiden, dan seterusnya ya. Ini masih baca. Momentum pengibaran bendera asli setelah deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Nah, itu ya. Paling bawah, bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 45 di Jalan Megangsaan Timur 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Monas Jakarta. Nah, setiap orang dilarang ini merusak, merobek, pakai bendera untuk reklame, iklan boleh, tidak boleh. Mengibarkan bendera negara yang rusak, robek jangan. Mencetak, menyulam, menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain, memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara jangan. Memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang jangan ya. Nah, tugasnya apa? Lakukan, pahami, hafalkan SKU Ramu nomor 13 sampai 15 tersebut, karena pramuka selalu patriot yang sopan dan kesatria dharma yang ketiga. Nah, sebelum selesai latihan mari kita bernyanyi war-warung ini. War-warung mekano mine, war-warung mekano mine, ngante song sama lite, ngante song sama lite, mangan telo kosong sama-sama kulite, mangan telo kosong sama-sama kulite. Ini terakhir sandi AN, merupakan salah satu sandi yang mudah untuk dipelajari. Kata kuncinya nah ini terletak pada huruf A sama dengan N. Contohnya itu CHGEN EFZON, ternyata dibaca Putra Rimba. C sama dengan P, H sama dengan U itu ya. Sekarang soal sandi NXH ONATTN WNKV CENZH XN. Ini apa ini? N sama dengan A, X sama dengan K, H sama dengan apa? H. U, berarti aku. Lanjutkan sendiri. Jawablah sandi tersebut pada komentar YouTube dan jangan lupa subscribe ya. Dan bagi yang berminat menjadi anggota Pramuka Regu Inti bisa menulis nomor HP di komentarnya. Nah, contoh menjawabnya ini. Nama Eka Surta 7A nomor 6. Aku bangga jadi pramuka jawabannya. Ingin jadi Regu Inti nomor WA ini. Nah, ya seperti itu cara menjawabnya. Selamat berjuang. Salam Pramuka. Salam.